Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman semua di sana sehat semua kan? Semoga teman-teman semua selalu sehat, diberi umur yang panjang, manfaat barokah, fitini watunya wal akhirah, dan dicukupkan rezekinya teman-teman semua ya. Teman-teman semua, memang beginilah keseharian saya sebagai seorang TKW teman-teman ya. Harus ndablek teman-teman ya, karena udah nggak asing lagi bahwa TKW itu salah benar tetap salah. Nah, jadi kita harus ndablek nih teman-teman ya. TKW itu walau benar yo tetap salah. Contohnya nih teman-teman ya, dia selalu bilang keluar masuk pintu harus dikunci. Nah, saya semenjak masuk ke rumah ini, saya selalu ingat keluar masuk pintu harus dikunci. Ya saya kunci teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini beberapa kali saya dapat teguran, katanya nggak dikunci, katanya kurang rapat nutupnya. Saya selalu ingat, padahal tadi saya kunci loh. Terus saya gini, cuma saya memang nggak pernah bantah, nggak pernah ngomong ya teman-teman ya. Jadi kalau dia nyalain saya, ya akhirnya saya ya gitu aja ya, saya ngangguk-ngangguk aja gitu. Tapi di dalam benak saya, di dalam pikiran saya, bahwa tadi itu udah saya kunci. Nah, bahkan anaknya juga sering nyalain saya. Padahal seingat saya, dia yang baru masuk dan tidak ditutup rapat. Saya lihat itu pintu kok nggak ditutup rapat. Saya lihat teman-teman, tapi memang saya tidak menutupnya karena udah saya ingin tahu apa yang akan dia katakan, dan saya udah tahu bahwa dia yang tidak menutup rapat. Ya tetap saja teman-teman, saya yang dibilangin, katanya, Li, kalau nutup pintu harus yang rapat, nanti tikusnya masuk. Dalam hati, orang kamu sendiri yang tadi yang masuk gak ditutup rapat, orang saya lihat loh gitu. Dalam hati, tapi saya gak berani ngomong, sengaja gak mau. Oke lah. Nah, kemarin teman-teman, nenek itu menyuruh saya buang sampah, bukan sama asup yang berminyak itu di selokan, sedangkan saya tidak tahu bahasa selokan. Kalau nggak salah itu dia ngomongnya sui chow, apa ya, pokoknya mirip-mirip dengan buah. Ya kata saya gini, nah ini dibuang di mana? Di sui chow. Sui chow itu seingat saya buah atau makanan yang dikukus itu, yang isi sayur itu ya, karena memang bahasa Taiwan itu numpuk-numpuk. Satu kata itu artinya banyak, tergantung apa depannya ya. Jadi segala tiu cai sui chow. Nah, kata saya gini, kok kalau di luar sui chow itu gak mungkin ya, adanya kan pohon kembang-kembang dan pohon buah. Nah, akhirnya mau saya buang ke bawah pohon buah, katanya bukan. Akhirnya dia ikut keluar. Kamu tidak tahu? Ya, saya tidak tahu apa artinya. Ini loh sui chow selokan teman-teman. Nah, akhirnya saya buang ke selokan karena udah dikasih tahu bahwa sui chow itu apa? Itu pokoknya semacam itu loh kata-katanya. Buang ke selokan. Nah, setelah itu kan karena sekarang musim dingin, anginnya juga sembripit, saya bilang gini, Nek, ayo cepat masuk, nanti masuk angin. Dan saya masuk dulu lah, karena beberapa kali saya nasihatkan untuk masuk, nenek ini tetap aja dia ngambilin cabai, malah dia gembreng gini. Cabenya mateng-mateng kok ada yang jatuh ke bawah gitu ya, ada yang jatuh dah dua cabai. Dan dia bilang gini, ini tadi mungkin ada yang metik terus terjatuh gitu. Ya sudah biarin, kata dia gitu ya. Nah, setelah itu saya otomatis kan masuk duluan karena nenek masih di luar dan belum masuk, jadi pintu kan nggak saya kunci.
Saya masuk duluan dan saya udah beres-beres di dalam dan nenek baru masuk. Nah, saya juga tidak memperhatikan apakah itu dikunci apa enggak ya teman-teman. Karena setahu saya keluar masuk pintu harus dikunci, otomatis dia ngunci dong, karena dia nasihatin saya, otomatis dia juga melakukan dalam pikiran saya, dalam benak saya teman-teman. Nah, sekitar itu terjadi sekitar jam kurang lebih jam 12. Dan setelah itu teman-teman ya sekitar jam 2 siang kita kan mau tidur siang. Nah, jam 2.30 lah. Nah, katanya gini, Li tutup rollingnya tapi setengah saja. Ya, saya tutup rollingnya dan saya tidak memperhatikan pintunya. Nah, itu kesalahan saya ya. Tapi dalam benak saya ya udah dikunci karena kan dia yang terakhir. Tuh. Nah, lagi-lagi setelah bangun jam 5 sore dia langsung marah-marah, bentak-bentak saya. Kamu pintu nggak dikunci? Hah? Pintu nggak dikunci? Masa nggak dikunci? Bukannya kamu yang terakhir kali masuk? Kenapa nggak kamu kunci waktu kamu masuk? Tuh ya. Enggak apa, kata itu saya jelasin kan. Bukankah kamu yang terakhir masuk setelah buang sampah tadi? Kan gitu teman-teman ya. Kan kamu yang terakhir masuk, ya kamu kunci gitu. Bukan itu lah, yang mana, kata saya gitu. Yang nutup rolling siapa? Ya saya yang nutup rolling. Kenapa kamu nggak cek pintunya? Cek pintunya enggak, memang saya nggak cek pintunya karena saya pikir kamu masuk udah kamu kunci, jadi saya nggak perlu cek apa ini pintunya, kata saya gitu. Bukankah kamu yang ngajarin saya keluar masuk harus kunci pintu kan gitu ya. Saya jelasin teman-teman, saya jelasin dan dia paham. Dia tetap nyalain saya, bukan itu, kata dia gitu. Bukan itu apanya, kata saya kan gitu teman-teman ya. Jadi kalau kamu tutup pintu harus kamu cek, tutup rolling kamu harus cek pintunya udah dikunci apa belum gitu. Dingin teman-teman sempripi. Nah setelah itu, oh gitu ya, berarti nggak perlu keluar masuk kunci pintu, saya bilang kayak gitu. Nanti ngeceknya kalau tutup rolling, ya enggak, kata dia gitu. Kok ya enggak, kata kamu tadi gitu, suruh ngeceknya kalau tutup rolling gitu. Terus dia masih ngedumel gitu ya, gembereneng gitu. Tetap aja nyalain saya. Kalau inilah nanti orang masuk lah, ya sama aja dalam hati saya. Keluar masuk ya tuh tetap harus dikunci gitu. Akhirnya saya udah kayak ya udahlah maaf, besok lagi saya cek pintunya gitu ya teman-teman. Besok lagi saya cek pintunya, oke lah kata saya gitu. Ayo cepat, sekarang kan udah waktunya sore, rendam kaki dan pijat gitu teman-teman ya, karena setiap sore saya harus pijat 1 jam. Waktunya juga udah mepet. Nah gitu teman-teman ya. Jadi TKW itu benar salah ya, tetap salah, itu udah risiko. Jadi kita harus ndablek, jangan baper terus bikin status di Facebook yang aneh-aneh, yang enggak ini yang itulah, akhirnya itu nanti malah nambah masalah lagi. Garangan yang datang, penipu yang datang, modus yang datang, akhirnya kita kena tipu. Gitu teman-teman ya. Jadi memang jadi TKW itu memang harus double gitu ya. Kalau bisa ngomong ya dijelasin gitu ya. Kalau bisa ngomong dijelasin biar dia juga ngerti. Oh ya teman-teman. Nah setelah kira-kira, karena kan saya terus sambil air ya, habis marah-marah itu sambil air ya kira-kira setengah jam lah. Dia tuh kayak nyelimur gitu, kayak dia kayak merasa dia yang memang salah gitu ya, ngelomboni dia bahasanya itu apa, kayak diajak ngobrol gini kata saya ya gitu aja, saya itu aja. Dan ini tadi juga terjadi lagi teman, saya udah lirik nih, nggak dikunci pintunya. Jadi kita baru pulang dari olahraga dari taman teman-teman ya. Saya sengaja berdiri di pintu tengah itu, saya liatin karena saya masuk dulu dengan bawa kursi roda dan dia di belakang. Saya perhatikan gitu teman-teman, saya perhatikan dia masuk, dia nggak ngunci. Saya akhirnya balik lagi, saya kunci pintunya, jegrek, sengaja saya kerasin cekrek gitu ya. Terus saya buka
buka lampu terus saya ganti baju. Nah, beginilah nasib sebagai TKW teman-teman ya. Harus ndablek, harus kuat, jangan baperan, jangan gampang dibikin status, nanti ujung-ujungnya bikin status yang baper-baper gitu. Nanti para modus, terus memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ujung-ujungnya juga ngeret, minta ditransfer, minta ini, minta itu, ujungnya lagi kita sakit hati lagi. Nah, ini sebagai pengalaman untuk teman-teman semua, kalau ingin jadi TKW harus benar-benar kuat mental, dablek bahasa Jawanya teman-teman. Kalau dimarahin masuk kanan keluar kiri masuk kanan, yang penting diingat kalau memang maunya seperti itu, kayak seperti saya, kunci pintu keluar masuk harus dikunci ya dikunci, nutup rolling harus dilihat pintunya ya dijalankan, itu benar, tapi jangan diambil hati seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah kisah saya, cerita saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Yang udah subscribe jangan lupa, yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dicukupkan rezekinya, diberi kesehatan, umur yang panjang, manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah. Yang baru menemukan channel saya dan menyukai video-video saya, silahkan di-subscribe dan jangan lupa tekan bel notifikasinya agar saat saya upload teman-teman mendapat notifikasi dari video saya. Dan jangan lupa teman-teman ya, share ke media lain agar saya semakin semangat membuat video-video baru, dan semoga video-video ini menjadi inspirasi teman-teman semua. Dan saya tetap mohon dukungan dan kritikannya ya, agar saya semakin baik untuk membuat video-videonya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.